Tak dinafikan kejayaan sekarang Persatuan Sepak Bola Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir. Kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi. Kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak. Jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Boleh kata yang bola sepak Malaysia ni masa depan dia hitam, kelam. Bye-bye Malaysia. Tidak bisa sombong lagi ke skuad Garuda. Ranking FIFA Indonesia melaju jauh tinggalkan Malaysia dan 8 negara ini. Striker Persib Bandung David Da Silva kirim lamaran langsung ke Sintayong. Nyatakan siap bela timnas Indonesia dan cetak banyak gol. Akankah diterima oleh Sintayong? Beda kelas. Tadinya ingin menyaingi Indonesia dalam hal naturalisasi pemain grade A. Malaysia malah menaturalisasi pemain tanpa harga pasar ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia U16 mengalami kekalahan pada laga perdana Pinatar Super Cup 2024. Timnas Indonesia U16 kalah dari Swiss U16 di Stadion Pinatar Arena, Mukia, pada Rabu malam tadi. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U16 kalah dengan skor akhir 0-2 dari Swiss. Di laga ini, pelatih Nohtarianto menurunkan pemain berbeda dari Piala AFF U16 bulan lalu. Kali ini, Iputu Panji keluar sebagai kapten tim. Di sisi lain, Matthew Baker pun diturunkan menjadi 11 pertama pada pertandingan tersebut. Pada babak pertama, Timnas Indonesia tertinggal 1 gol. Hingga akhirnya gol kedua tercatat di babak kedua. Sayangnya, Timnas Indonesia U16 harus kebobolan dari 2 gol dari Swiss. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia U16 tersisih dari perebutan gelar juara. Komisi 10 DPR menggelar raker terkait proses naturalisasi 2 calon pemain Timnas Indonesia, yakni Eliano Renders dan juga Mes Hilgers. Rapat tersebut digelar pada Selasa kemarin. Pada kesempatan tersebut, Eliano Renders bergabung dalam rapat melalui sambungan Zoom, sedangkan Mes Hilgers berhalangan hadir pada rapat tersebut. Eliano Renders yang hadir secara daring sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh salah satu anggota DPR. Pemain PEC Zoli itu diberi pertanyaan terkait alasannya ingin bergabung dan membela tim nasional Indonesia. Eliano kemudian menjelaskan jika salah satu alasannya ingin menjadi bagian dari skuad Garuda adalah karena supporter Indonesia yang sangat luar biasa. Menurutnya ada beberapa hal yang membedakan sepak bola Indonesia dengan di Belanda. Namun di balik rapat tersebut ada sebuah momen yang menarik perhatian warganet. Eliano sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh salah satu anggota Dewan DPR, yakni Hetiva Saifudian. Namun saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Eliano, ekspresi sumringah dari ibu anggota Dewan tersebut langsung menarik perhatian para netizen. Pasalnya Hetiva tampak sangat ramah dan antusias selama rapat berjalan, terutama saat berbincang dengan Eliano. Lantas banyak netizen yang mengomentari momen unik tersebut. Pada akhirnya Komisi DPR RI secara resmi menyetujui proses naturalisasi dari Eliano dan juga Mes Hilgers. Selagi Timnas Indonesia akan menaturalisasi Mes Hilgers dan Eliano, Malaysia justru berpotensi menaturalisasi gelandang yang kelasnya berbeda jauh dengan 2 calon pemain tim Garuda. Seperti diketahui pada Selasa kemarin, Komisi 3 DPR RI meloloskan permohonan pemberian kewarganegaraan kepada Mes Hilgers dan juga Eliano. Keduanya diharapkan untuk bisa membela timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang, ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain dan juga Cina dalam laga tanda. Kehadiran Hilgers dan Renders diperkirakan akan membuat kualitas timnas Indonesia menjadi semakin tinggi, mempertimbangkan nilai pasaran mereka. Di lain sisi, negara tetangga Indonesia yakni Malaysia juga sedang gencar mengejar para pemain keturunan. Jika Indonesia memiliki banyak pemain keturunan dari Belanda, maka Malaysia memiliki banyak pemain keturunan dari Inggris. Salah satu yang dikejar adalah Elliot Thorpe, gelandang berusia 23 tahun yang bermain untuk Wellston, klub kasta kelima Liga Inggris. Media Malaysia FR Future Talent mewartakan pada Rabu kemarin bahwa Elliot Thorpe siap untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk membela Malaysia. Thorpe bermain untuk Luton Town pada musim lalu, namun tidak pernah dimainkan di Premier League alias Liga Utama Inggris. Dia bermain 2 kali pada musim lalu, namun hanya untuk Piala Liga Inggris dan Piala FA, masing-masing 1 kesempatan. Uniknya, meskipun pernah berkarir di tim Premier League Inggris, Thorpe justru tidak punya harga pasaran. Menurut data Transfermarkt, ketika membela Luton Town pada musim lalu,
Trofe diperkirakan punya harga pasaran mencapai 200.000 euro atau setara dengan 3,4 miliar. Namun setelah bergabung ke Wellstone, Trofe tidak memiliki harga pasaran sebagaimana dilansir dari data Transfermarkt. Juru gedor Persib Bandung David Da Silva mengungkapkan mimpinya agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. David Da Silva merupakan striker asal Brazil yang telah 3 musim membela Persib Bandung. Namun Persib Bandung bukanlah klub pertama David Da Silva di Liga 1 Indonesia. Pemain bernomor punggung 19 tersebut pernah membela Persebaya Surabaya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Memiliki pengalaman panjang di Liga Indonesia, David Da Silva pun kini berencana menetap di tempat dirinya bekerja. Bahkan David pun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun terkesan bergurau, David Da Silva mengaku bahwa bergabung dengan timnas Indonesia memang mimpinya. Adapun David Da Silva saat ini tengah dalam masa pemulihan cedera. Dirinya belum diturunkan lagi sejak cedera pada pertengahan laga melawan Dewa United pada pekan kedua Liga 1 lalu. Saya pikir saya akan menetap di Indonesia. Saya juga berharap bisa bermain untuk timnas. Saya ingin memakai jersey timnas. Hei Sintayong, saya di sini. Saya pikir timnas perlu banyak gol. Ini merupakan sebuah mimpi. Kita harus bermimpi tinggi. Semakin banyak mimpi, semakin banyak pula kita berdoa. Jadi saya harap saya termasuk orang yang dikabulkan doanya untuk mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia, kata David Da Silva. Memakai jersey timnas Indonesia dan batik, YouTuber asal Amerika Serikat IShowSpeed mengunjungi daerah Pasar Baru di Jakarta Pusat pada Rabu petang kemarin. Kedatangan IShowSpeed ini menghebohkan para penggemar dan pengunjung yang sedang berada di kawasan tersebut. Tampak IShowSpeed terlihat mengenakan jersey timnas Indonesia bernomor punggung 7 dan kemeja batik sebagai luarannya. Para pengunjung dan penggemar pun langsung mengerumuni streamer tersebut. Para penggemar terus mengikuti IShowSpeed sampai dia masuk ke mobilnya yang diparkir di depan Antara Heritage Center di Pasar Baru. Siaran langsung IShowSpeed saat berada di Indonesia menjadi sorotan karena menarik 1 juta lebih penonton. IShowSpeed menyampaikan data resmi jumlah penonton siaran langsungnya. Siaran langsungnya mencapai puncak dengan jumlah penonton 1.043.028 orang dan total jumlah penonton sepanjang siaran langsungnya mencapai 14 juta. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Kamis 19 September 2024, akan diulas di sini. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru pada hari ini sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. FIFA mengeluarkan ranking terbaru berdasarkan hasil yang didapat para negara anggota mereka di FIFA Matchday bulan September 2024. Ambil contoh Timnas Indonesia. Di FIFA Matchday September 2024, Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan juga Australia 0-0 di 2 Matchday awal grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua hasil imbang itu menghasilkan 15,45 poin tambahan bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan real time dari laman footballranking.com, tambahan 15,45 poin membuat Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 dunia ke 129. Timnas Indonesia pun kini unggul 3 anak tangga dari Malaysia menempati peringkat 132 dunia. Sebelum FIFA Matchday September 2024 dimulai, Timnas Indonesia dan Malaysia hanya berbanding 1 peringkat, yakni 133 dan 134 dunia. Sekarang Timnas Indonesia unggul 3 posisi. Dan bulan depan skuad Garuda berpeluang melebarkan jarak dari Malaysia. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.